Hasil pertandingan Liverpool versus Chelsea. Duel Liverpool versus Chelsea digelar di Stadion Wembley pada Sabtu kemarin malam. Pertandingan berakhir dengan skor 0-0 dan berlanjut di babak adu penalti yang dimenangkan oleh Liverpool dengan kedudukan 6-5. Dikutip dari SofaScore menunjukkan penguasaan bola lebih unggul Liverpool dengan perolehan 53% berbanding 47% untuk Chelsea. Trofi ini pun akan menjadi piala kedua bagi Liverpool untuk musim 2021-2022 setelah gelar Piala Liga Inggris. Lagi semangat main malah diganti, Son Heung-min akui Antonio Conte bikin frustasi. Son Heung-min menunjukkan gestur tidak senang ketika Antonio Conte memutuskan untuk menggantinya dengan Stephen Bergwijn pada menit ke-72 dalam laga Tottenham Hotspur versus Arsenal pada Kamis kemarin. Sembari berjalan keluar lapangan, Son Heung-min memperlihatkan jelas kekecewaannya dengan bersungut-sungut. Son Heung-min sempat disambut oleh Antonio Conte di tepi lapangan dengan pelukan sambil membisikkan sesuatu. Akan tetapi upaya sang pelatih tak berhasil meredakan kekesalan. Kekecewaan pemain asal Korea Selatan tersebut berlanjut sampai dia duduk di bangku pemain cadangan. Ketika mendapatkan penjelasan dari staf Tottenham, Son Heung-min mendengarkan sambil geleng-geleng kepala dan mata berkaca-kaca. Sang agen terciduk berada di London. Paulo Dybala fix gabung ke Arsenal. Paulo Dybala telah memutuskan untuk tidak berseragam Juventus pada musim 2022-2023. Kontrak Dybala sendiri akan segera habis pada akhir musim 2021-2022. Artinya penyerang berusia 28 tahun itu akan pergi dengan status bebas transfer alias gratis pada musim panas ini. Kondisi tersebut membuat Dybala bakal menjadi komoditas panas di bursa transfer musim panas nanti. Sederet klub Eropa diketahui tengah mengantri untuk mendapatkan tanda tangan dari Dybala. Namun Arsenal disebut-sebut menjadi yang terdepan untuk mengontrak sang penyerang. Di tengah kabar tersebut, agen Dybala bernama George Antun diklaim oleh Calcio Mercato sedang berada di London. Kabar ini jelas semakin menguatkan rumor kepindahan bomber timnas Argentina tersebut ke Arsenal. Dapat suntikan dana 3,1 triliun, finansial Barcelona perlahan mulai bangkit. Kabar tersebut memang masih belum resmi disampaikan oleh Barcelona. Namun menurut laporan AS yang dikutip oleh Bolasport.com, Presiden Barcelona bernama Joan Laporta tengah kembali menjalin kerjasama dengan pihak lain. Barcelona kabarnya akan menjual 49% saham perusahaan milik klub yakni Barca Licensing dan Merchandising yaitu BLM. BLM sendiri merupakan perusahaan milik Barcelona yang bergerak dalam hal penjualan merchandise klub. Saham tersebut nantinya akan dijual kepada konsorium yang terdiri atas perusahaan Fanatics dan Investindustrial. Nilai saham yang dijual pun kabarnya tak tanggung-tanggung, karena menyentuh angka 200 juta euro atau setara dengan 3,1 triliun rupiah. Meski menjual hampir separuh saham yang mereka miliki di BLM, Barcelona tetap akan menjadi pemegang kendali dari penjualan merchandise klub. Keylor Navas bakal dilepas, Donnarumma jadi starter reguler PSG musim depan. Donnarumma berlabuh di PSG dengan status free transfer dari AC Milan pada awal musim ini. Kiper 23 tahun timnas Italia itu dikontrak sampai 2026. Namun PSG sudah punya Keylor Navas, kiper 35 tahun asal Costa Rica itu mantan pemain Real Madrid telah bermain untuk mereka sejak 2019. Alhasil pelatih Mauricio Pochettino pun bergantian memainkan Navas dan Donnarumma di semua kompetisi musim ini. Menurut Gazeta dan L'Equipe, situasi kiper di PSG bakal berubah mulai musim 2023 mendatang. Navas yang masih terikat kontrak dengan PSG hingga 2024 bakal dijual. Sementara itu, Donnarumma bakal dipercaya menjadi pilihan utama sekaligus starter reguler di PSG.
Diyakini PSG akhirnya telah mengambil keputusan Donnarumma jadi pilihan utama sedangkan Navas harus rela keluar. Makin kacau, dua bintang senior berantem di sesi latihan Manchester United. Situasi di skuad Setan Merah semakin memburuk jelang akhir musim setelah dua pemain senior mereka dikabarkan berkelahi di sesi latihan pada Kamis kemarin. Keributan ini melibatkan antar dua pemain senior mereka. Manajer interim Ralf Rangnick yang menyaksikan kejadian ini pun merasa murka. Kedua pemain itu pada akhirnya terpaksa harus dilerai. Kejadian itu pun membuat sesi latihan harus berakhir prematur dan semua pemain Manchester United diperintahkan kembali ke ruang ganti. Di bawah asuhan Rangnick, prestasi tim Manchester United malah menurun. Langkah Setan Merah di kompetisi Eropa pun harus terhenti. Di Liga United malah gagal finish di zona 4 besar. Manchester United saat ini tercecer di peringkat 6 klasemen dan sudah dipastikan tak bisa naik ke posisi 5. Bahkan Setan Merah masih berpeluang disalib oleh West Ham. Jose Mourinho, tukang adu domba, perusak hubungan para pemain timnas Spanyol. Pernyataan Gerard Pique tersebut jelas menumbuhkan kembali memori buruk para penggemar pada sosok kontroversial Jose Mourinho. Pique menyebutkan kalau selama melatih Real Madrid, Mourinho dikenal sebagai sosok yang menyebalkan. Tanpa ada sebab yang pasti, Mourinho disebut sering melakukan psywar yang tidak perlu terhadap Pep Guardiola yang saat itu menjadi pelatih Barcelona. Pique juga menyebutkan bahwa kalau Mourinho adalah sosok di balik pecahnya hubungan baik antar pemain di timnas Spanyol. Hal itu dimulai saat Mourinho mulai mengadu domba para pemain Real Madrid dan Barcelona. Timnas Spanyol yang didominasi oleh pemain Barcelona dan Real Madrid mulai tidak harmonis setelah berhasil menjuarai Euro 2012. Pique bahkan sempat mengalami momen yang tidak mengenakan saat dirinya diabaikan oleh Iker Casillas dalam suatu kesempatan. Resmi, Sultan Totan dan Gianluca Pandeinuwu merapat ke Persis Solo. Pengumuman ini disampaikan melalui laman Instagram resmi klub pada Sabtu kemarin. Berposisi sebagai gelandang, Sutanto pada Liga 1 musim lalu memperkuat PSM Makassar. Pemain 28 tahun ini tampil dalam 18 pertandingan dan mencatatkan 1 gol ditambah 1 assist. Dan selanjutnya, Gianluca Pandeinuwu resmi berseragam Persis Solo pada Liga 1 musim depan. Gian musim lalu bermain untuk Borneo FC dan tampil dalam 23 pertandingan. Bergabung ke Persis Solo, Sultan Totan mengaku merasa bangga. Salah satu alasan dia memilih bergabung adalah kesamaan visi dengan timnya. Sementara Gianluca Pandeinuwu mengaku alasan utama bergabung adalah dukungan supporter yang fanatik. Selain itu, dia menegaskan jika tim Laska Samber Nyawa merupakan tim promosi yang serius dalam persiapan untuk musim depan. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.